Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 15 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bab 45 ayat 6b sampai 8, dilanjutkan ayat 18, dilanjutkan ayat 21b sampai 25. Sedangkan bacaan Injil, kita akan dengarkan Injil suci dari Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Saya ajak Anda hari ini kita bersama-sama merenungkan tema orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang miskin mendapat kabar baik. Saja kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Yesus tentang dirinya kepada murid-murid Yohanes Pembaptis supaya mereka membawa pulang kabar baik itu kepada guru mereka Yohanes. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan Dia adalah juru selamat dunia? Apakah iman kita merupakan lompatan buta yang harus kita ambil tanpa kepastian atau bukti? Pertanyaan sederhana ini tetapi bisa diajukan, dan saya kira kalau direnungkan terus-menerus akan melahirkan iman yang solid akan Yesus. Karena kita tahu pada siapa kita beriman, pada Tuhan Yesus. Dalam Injil, Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk menanya Yesus tentang klaimnya sebagai Mesias yang diurapi Allah. Pertanyaannya, apakah Yohanes memiliki keraguan tentang Yesus dan klaim keilahiannya? Tidak mungkin. Jawabannya demikian. Tidak mungkin Yohanes memiliki keraguan, karena dalam Yohanes bab 1 ayat 29, Injil Yohanes bab 1 ayat 29, kita dengar di sana bagaimana Yohanes Pembaptis dia mengungkapkan misi Yesus di Sungai Yordan ketika ia berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia menunjuk pada Yesus sambil mengungkapkan misi dari Tuhan Yesus. Sehingga tidak mungkin Yohanes Pembaptis memiliki keraguan tentang Yesus dan klaim keilahiannya. Terus apa maksud dari Yohanes mengutus murid-muridnya kepada Yesus untuk menanya Yesus tentang klaimnya sebagai Mesias? Saudara dan saudariku, Yohanes melihat dari kejauhan apa yang Yesus akan capai melalui kurban penebusannya di kayu salib, yaitu penebusan kita manusia dari perbudakan dosa, dari penghukuman dan kematian, dan pengangkatan kita sebagai putra dan putri Allah dan warga kerajaan surga. Yohanes Pembaptis tahu itu. Sehingga kemungkinan besar Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya kepada Yesus karena ia ingin murid-muridnya mereka mendengar dan melihat sendiri secara langsung tanda-tanda dan bukti bahwa Mesias sudah datang, dan Mesias ada dalam pribadi Yesus yang diutus oleh Bapa di surga dan diurapi oleh Roh Kudus di Sungai Yordan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dan pesan yang ia beritakan tentang kedatangan kerajaan Allah dalam dirinya
adalah penggenapan langsung dari apa yang telah dinubuatkan para nabi berabad-abad sebelumnya. Yesaya telah menubuatkan bahwa Mesias akan datang dalam kuasa Roh Kudus untuk membawa kebebasan dan kehidupan baru bagi semua orang yang ditindas oleh penderitaan, kelemahan, dosa dan kesalahan, dan roh jahat. Yesus datang dalam kuasa kerajaan Allah untuk membebaskan mereka yang terikat oleh dosa, terikat oleh ketakutan dan keputusasaan. Mujizat, penyembuhan, pengusiran setan adalah tanda langsung dari kuasa dan kehadiran Allah. Dan itu menegaskan bahwa Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi Mesias kita. Dia yang diurapi, dia adalah juru selamat. Melalui kematian dan penebusan Yesus di kayu salib, dan melalui kuasa kebangkitannya, kita menerima buah sulung kerajaan Allah, pengampunan dosa, adopsi sebagai putra dan putri Allah, hidup baru dalam Roh Kudus, dan janji bahwa kita akan dibangkitkan ke kehidupan abadi bersama Allah dalam kerajaannya. Injil adalah kabar baik bagi semua yang menerimanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tahukah kita akan sukacita kabar baik itu? Siapkah kita bersaksi kepada orang lain tentang sukacita dan kabar baik Injil Yesus Kristus? Saudara dan saudariku, sebagai orang yang beriman pada Tuhan, kita diundang berbuat seperti Dia. Kita diundang untuk bersaksi dalam tindakan hidup Kristiani setiap hari, dan tidak hanya dengan kata-kata belaka. Biarkanlah semua orang boleh mengalami Yesus sang kabar baik lewat kehadiran saya dan Anda. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pemenuhan semua harapan dan keinginan kami. Kobarkanlah dalam hati kami dengan api cinta-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dengan berani memberi kesaksian tentang sukacita Injil dan melayani kerajaan-Mu kapanpun dan dimanapun kami berada. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.